Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sampai detik hari ini, pagi hari ini Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita nikmat iman, Allah beri kita nikmat jasmani, rohani, sehingga kita dapat melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana berkat beliaulah kita diberikan nikmat Islam sehingga kita bisa mendakwakan, menyampaikan kebaikan dan mencegah manusia kepada kemungkaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada cerita sedikit iaitu mengenai daripada tamsilan mengenai dari Rabi'ah Radi'ah, yang mana Rabi'ah Radi'ah ini dia seorang yang ahli makrifat, yang banyak ilmunya. Pada suatu saat dia pergi ke hutan, binatang semuanya tertunduk sama dia, tersenyum datang kepada Rabi'ah Radi'ah. Kemudian datang Abdul Aziz. Abdul Aziz ini dia datang langsung dia solat di atas air. Tapi Rabi'ah Radi'ah langsung dia solat di atas langit. Apa kata Rabi'ah Radi'ah? Bukan ini yang kita cari Abdul Aziz. Allah tidak menengok kita seperti ini. Ini semua ilmu ini ada. Iblis pun lebih hebat ilmunya. Yang Allah inginkan kepada kita adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Banyak orang-orang yang hebat tapi tidak taat sama Allah, maka dia tergelincir di api neraka. Ahli ibadah dia begitu taat dia, tapi dia masuk api neraka. Kerana tetangga jiran, tetangga kanan kiri tidak diajak kepada Allah, tidak diajak kepada kalimat la ilaha illallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus mencari iman. Iman ini tidak terletak pada kita duduk di rumah. Kita duduk di rumah maka iman akan dapat, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia 13 tahun mencari iman dulu, meyakinkan, bergerak dia, berhijrah dia. Maka untuk mencari iman ini kita mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Kita mendakwakan kalimat la ilaha illallah ni agar untuk diri kita kekal hidayah dan orang-orang lain tersebarlah cepratan hidayah. Inilah berkat supaya iman kita ni naik. Iman tu tidak bisa duduk di kantor, iman tu tidak bisa duduk di pasar, tapi iman ni diusahakan. Begitu juga kita apabila kita punya usaha toko, usaha daripada pasar, maka kita mengusahakan usaha toko itu. Kita pagi hari dah bersihkan, pagi hari kita dah standby dari pagi sampai sore, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan dan mendapatkan pembeli. Begitu juga iman. Iman itu tidak bisa terletak pada kita duduk di rumah nunggu iman, tidak bisa. Iman diusahakan. Ya diusahakan dengan kita pergi ke kantor, pergi ke pasar, kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebesaran Allah, bahwasanya Allah ini mau ciptakan, Allah ini mau melihat, sehingga iman itu terlekat di dalam hati kita. Kita ajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tengok daripada orang, banyak orang yang jahat, preman, tapi kalau hatinya mengusahakan iman, dia akan menjadi suci dan dia bisa memberikan hidayah. Umpamanya seperti Sungai Siak. Sungai Siak itu kotor semuanya, ada tempat orang buang air besar, buang air kecil, ada tempat bangkai, macam-macam bangkai di dalam tersebut, ada sampah, ada minyak tumpah di dalam tersebut. Tapi air Sungai Siak ini dari ilmu fikih ini dah suci dan mensucikan. Begitu juga kita. Orang preman bagaimanapun dia lama-lama akan membaik sendiri, akan islah diri. Allah rubah dia. Kenapa? Karena dia menyampaikan kebaikan dan mencegah manusia kemungkaran, dan dia akan suci dan menyucikan dan memberikan hidayah. Beda kalau kita punya kolam di depan rumah, kita biarkan kolam tersebut, maka dia akan berlumpur. Dan berlumut dia, maka dia akan bau dia. Tapi dia tidak suci. Gitu karena kita kalau di dalam rumah tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada kita. Maka dari itu hadirin, tidak bosan-bosan kita menyampaikan kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran. Wa akhiru kalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.